Tiba-tiba di depan itu dijagain sama kucing hitam. Nggak nabrak, tapi di depan itu dari jauh tuh udah kelihatan kucing hitam itu tuh kayak diem aja di tengah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang salah satu gunung yang lagi viral banget, yaitu tentang Gunung Merapi. Tapi bukan Marapi ya, tapi ini Merapi yang ada di Jawa Tengah. Ya sama-sama gunung aktif lah ya. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi ke Instagram gua. Dan buat kalian juga yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa kunjungi di akun YouTube gua satunya lagi. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual seperti biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik cuy. Dan lagi-lagi gue mau ngingetin kalian, ketika kalian mau naik gunung, apalagi buat orang-orang yang pemula dan baru banget mau nyoba, biarpun kalian ikut open trip, kalian ikut teman kalian yang sudah berpengalaman, kalian wajib browsing dulu tentang gunung tersebut. Yang pertama ketika kalian browsing adalah wajib cari gunungnya gunung apa, ada berapa jalur, treknya seperti apa. Sekarang udah canggih, kalian bisa lihat di YouTube lah ya. Terus di sana tuh ada hewan apa aja, dan hal terburuk ketika terjadi di gunung itu tuh apa, entah itu dari hutannya, entah itu dari hujannya atau cuacanya gitu kan. Kalau menurut gua ya, gua pun bukan orang yang suka naik gunung kayak Merapi itu, gua nggak pernah. Kenapa? Karena gue pun takut gitu cuy. Ya walaupun ada beberapa gunung yang masih aktif kayak Semeru gitu, tapi dengan banyak segala pertimbangannya lah. Jadi ketika kalian mau naik gunung, coba pilih opsi gunung-gunung yang santai dulu. Kalau memang kalian sudah sering naik gunung, ya kalau kalian mau nyoba, mental kalian kuat, ya silahkan coba. Walaupun ya sebenarnya gunung itu aman-aman aja, tapi kan namanya bencana itu nggak ada yang tahu. Oke cuy. Oke, kita bakal lanjut ke ceritanya. Jadi kita sebut aja namanya ini tuh si Otong. Si Otong ini sudah biasa melakukan pendakian ke gunung-gunung gitu. Ya dibilang pendaki lumayan cukup suhu lah gitu ya, kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya suhu gitu. Dia tuh udah biasa yang namanya solo hiking ke gunung A, B, C, D gitu. Dan orang tuanya pun selalu ngedukung si anaknya ini. Sampai suatu ketika pada saat itu Otong ini mau melakukan pendakian ke Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah, yaitu gunung yang kalau dari Merbabu tuh kelihatan jelas banget. Jadi ketika mendaki ini, gunung itu masih aman-aman atau masih bobok nyenyak gitu cuy. Nah ketika sudah izin sama orang tua, tapi orang tuanya ngingetin, ingat loh, ini tuh malam Jumat, kamu hati-hati ya. Ya bu. Nah karena memang si Otong ini adalah seorang solo hiking, dan dia pun kalau naik itu nggak punya jam. Dalam arti mau naik pagi ayo, kalau nyampenya siang ayo, mau trekking malam gas terus gitu. Jadi pasukan maju terus gitu. Singkatnya dia berangkat sekitaran jam 8 pagi. Jam 8 pagi ini dia tuh mampir-mampir dulu karena memang ada urusannya. Jadi kayak ke temennya gitu ya, namanya juga orang sibuk gitu kan, entah ada kerjaan entah apa gitu. Sampai akhirnya ketika udah muter sekitar jam 12 siang, si Otong ini sholat dulu, dan setelah selesai sholat dia langsung berangkat. Yang harusnya ketika selesai sholat ini, untuk sampai ke base campnya itu bisa dibilang
nyampe itu ya jam 2-an lah ya paling telat. Itu pun kalau bawa kendaraannya tuh kayak doyok banget, kayak pelan dat gitu. Tapi entah gimana ceritanya, kendaraan atau motor dari si Otong ini tiba-tiba mogok. Padahal menurut Otong, motornya ini tuh cuy selesai diservis dan gak pernah ada masalah. Bisa dibilang Otong ini salah satu orang yang ngerawat barang pribadi tuh apik banget. Dan dia pun sadar gak mungkin nih motor bakalan mogok. Dan sampai akhirnya dia ngecek nih apa nih gitu kan yang bisa bikin motor mati. Dicek mesinnya dan sebagainya, tapi gak ada kendala. Dicek bensinnya normal semua. Sampai akhirnya dia ngedorong nih motor dan nyarilah sebuah bengkel. Dan ketika sampai di bengkel, tiba-tiba kayak, "Bang, benerin motor gua nih nggak nyala-nyala," sambil kayak orang nyala gitu kan. Dan itu tiba-tiba dadakan kayak langsung nyala. Lah, kok nyala? Bahkan si tukang bengkel, "Lah, itu nyala, Bang. Tadi nggak nyala loh." Masa sih? Gue coba muter-muter dulu. Dia tuh naruh carrier dulu di situ di bengkel. Tak. Dia coba muter jarak ya berapa meter gitu kan. Dan itu nggak ada kendala, normal-normal aja. Dan dari situ Otong pun akhirnya minta maaf, "Bang, maaf ya. Tadi beneran mogok nih motor." "Ya udah ya nggak apa-apa, Bang." Jalan lagi dia set, dan ketika jalan motornya mogok lagi dengan kondisi sudah jauh dari yang namanya bengkel. Dan pada saat itu dia ngadepin ketika mogok itu jalan tanjakan cuy. Ya memang nggak nanjak kayak naik gunung begini, tapi kan kalau ngedorong motor lumayan pegal gitu kan. Dia nengok kiri kanan, nggak ada bengkel. Ke belakang lagi jauh. Gimana ya? Maju apa ke belakang gitu kan. Coba ke depan aja, siapa tahu ada bengkel. Set didorong dengan capeknya dan dia udah ngeliat jam. Wah, kesorean nih. Jadi kondisi ketika mogok kedua itu udah jam 2 lewat. Wah, kesorean nih. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Dorong sampai akhirnya ketemu bengkel. Dorong yang lumayan cukup lama, ketemu bengkel. Dia tuh langsung, "Bang, nih motor gue mogok." Dan disela lagi, ternyata kali ini benar nggak hidup. Dicek sama montir motor gitu kan, dicek. Dan si montir ini kayak bingung, ini motor tuh nggak kenapa-napa gitu, biasa-biasa aja dan semua normal gitu. Tapi kok kenapa bisa mogok? Pada saat itu tuh Otong tuh kayak punya pikir, ini beneran montir apa bukan gitu kan. Kok bisa-bisanya bilang motor gue tuh nggak kenapa-napa padahal ya nggak bisa hidup gitu kan. Masa sih Bang, ini buktinya motor gue mati gitu kan. Beneran Bang, ini semua hidup tapi nggak tahu kenapa nggak nyala gitu kan. Dicoba disela terus, mungkin dia tuh udah sekitaran hampir 1 jam di bengkel tersebut. Nggak tahu gimana lagi, itu pokoknya motor hidup lagi gitu. Lah, hidup lagi nih. Apaan sih gitu kan. Singkat cerita, setelah hidup tuh kayak iya mau nggak mau kan Otong ini ya udah bayar si bengkel tersebut. Walaupun memang nggak ada yang dibenerin juga, tapi ya dia udah bongkar-bongkar beberapa kayak bagian dari mesin, dari ya pokoknya yang ada onderdil dari si motor tersebut lah. Akhirnya dikasih lah, dan udah itu pun langsung jalan lagi. Jalan terus lagi santai nih, karena memang Otong ini kan tipikal orang yang bawa motor tuh pelan-pelan yang pasti nyampe gitu kan. Tiba-tiba di depan itu dijagain sama kucing hitam. Nggak nabrak, tapi di depan itu dari jauh tuh udah kelihatan kucing hitam itu tuh kayak diem aja di tengah jalan. Sedangkan dari arah depan itu nggak ada kendaraan, dari arah belakang pun nggak ada kendaraan. Nyamperin tuh agak melipir sedikit ke kucing hitam tersebut. Set, ternyata kucing hitam itu pas udah melipirin motor itu kok hilang. Mungkin kabur. Jalan lagi. Dan baru beberapa meter setelah dia jalan dari tempat dia melipir ke pinggir gitu, tiba-tiba ada kucing hitam lagi. Lah, melipir lagi, hilang lagi. Itu sampai 4 kali kejadian kayak gitu terus. Dan sampai akhirnya yang ketika kelima, entah dari mana itu kucing kayak loncat set, dan itu hampir nabrak. Bahkan Otong pun hampir jatuh ke guling. Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa nih tumben-tumbenan ada kucing kayak begini gitu kan. Tapi Otong tuh selalu berpikiran logika, nggak apa-apa lah, mungkin kucingnya lagi mabuk kali gitu kan, kayak
Udah jalan aja, bismillah dia bilang. Jalan, singkat ceritanya sampai di bawah kaki Gunung Merapi itu sekitaran jam 5. Itu udah sore banget. Gara-gara di jalannya itu banyak kendala. Harusnya untuk banyak pendaki itu selalu percaya ketika sebelum mendaki banyak gangguan, lebih baik kita mengurungkan pendakian. Biasanya tuh kan kayak gitu. Tapi Otong ini bukan tipikal orang yang percaya dengan mitos seperti itu cuy. Lanjut aja kali ya. Tapi anehnya dari base camp ini itu gak ada yang namanya pemilik base camp. Entah kemana. Bahkan di area base camp tersebut itu sepi banget. Benar-benar sepi. Dan karena sepi kan, jadi otomatis karena memang dia mau naik itu secara legal, jadi dia nungguin setengah jam tuh. Tapi beneran gak ada cuy. Seolah kayak kok tiba-tiba gak ada gitu. Kemana ya? Karena memang udah kesel dan udah mau menunjukkan maghrib gitu kan. Karena perjalanan untuk sampai di Pasar Bubrah itu ya kurang lebih kalau bisa cepet itu 4 jam. Normal 4 jam lah. Tapi kalau ngaret itu bisa sekitar 6 jam. Dan dari situ kayak lama juga kali ya. Ya udah deh, gue coba kayak nulis, saya pendaki, tulis gitu kan, nama saya gini-gini, saya naik ke Gunung Merapi. Akhirnya dia jalan tuh sendirian. Dan belum juga sampai di shelter 1, tiba-tiba udah azan maghrib. Wah udah maghrib nih, gue sholat dulu kali ya. Sholat dulu lah dia. Ketika selesai sholat, tiba-tiba di depan dia ada satu orang bapak-bapak yang bilang, kamu mau kemana nak? Pak, saya mau ke puncak Merapi. Bapak-bapak itu bilang, lebih baik kamu urungkan ketika kamu mau muncak ke Merapi. Mendingan ditunda besok-besok aja, karena kalau malam ini kamu naik, kondisinya lagi gak baik-baik aja. Loh, kenapa Pak? Udah, kalau kamu mau nurut silahkan, kalau enggak pun ya itu terserah kamu. Yang penting kalau kamu tetap maksa mau ke puncak atau mau naik, ya kamu banyak baca-baca doa aja, kata seorang bapak-bapak itu. Iya Pak. Dan si bapak-bapak itu tiba-tiba, saya pamit dulu dan ngucap salam, tiba-tiba pergi. Ketika bapak-bapak tersebut pergi, Otong ini selalu merhatiin tuh orang bukan ya. Dan diperhatiin tuh ya benar manusia gitu. Dan hilangnya tuh kayak ya udah jauh dan dibelokan juga gitu. Benar manusia nih. Dah lanjut lagi, gue jalan lanjut lagi. Nah sampailah di shelter cuy. Sampai di shelter ini kurang lebih 1 jaman. Dan setelah dari shelter dia lanjut lagi nge-push sampai pos 1. Sampai pos 1 pun itu 1 jaman. Nah mulailah di pos 1 ini itu ada sebuah gangguan. Gangguan di mana ketika si Otong ini lagi istirahat dan senderan gitu cuy, tiba-tiba kayak ada yang manggil, Tong. Otong tuh kayak bangun kan, padahal dia tuh kayak mau coba-coba tidur tipis-tipis gitu. Siapa ya? Pendaki mau naik juga gitu kan. Tapi gak ada satu orang pun yang nyautin omongan atau dari panggilan si Otong ini. Lah kemana tuh? Kok gak ada? Mungkin gue salah dengar kali, gara-gara angin kali ya. Dah tidur lagi. Tidur tuh kan kayak ngerebah. Tiba-tiba ada yang noel kupingnya. Dan itu kayak noel itu kan kalau tangan dingin kan kerasa. Apaan tuh? Nengok lagi, gak ada. Otong pun langsung kesel kan, siapa itu? Gak usah ngejailin deh, gak usah bercandanya, gak usah aneh-aneh, gak usah bercanda kayak gitu, muncul aja. Dan ketika Otong bilang muncul aja, dia tuh ngelihat ke sebuah sudut. Di situ ada satu pohon yang dimana di balik pohon tersebut ada sebuah mata merah sedang ngeliat si Otong ini cuy. Apaan itu merah-merah ya? Mata kucing kali ya? Mata kucing gak merah begitu. Apaan ya? Karena memang Otong ini tipikal orang yang gak penakut dan penasaran, karena dia lebih takut sama binatang buas gitu kan cuy. Dia coba tuh pelan-pelan samperin, dan di situ ada batu kecil, dia ambil dan dilemparin. Kebetulan pas dilempar itu gak kena dengan mata tersebut, tapi kenanya ke pohon tuh gitu kan.
sosok itu tuh langsung kayak hilang. Set. Lah, hilang tuh. Mana? Langsung disenderin kan. Set, ke atas pohon itu nggak ada, ke bawah nggak ada. Kalau lari ke bawah harusnya kedengeran suara langkah lari gitu kan, itu pasti kedengeran. Tapi ini nggak ada apa-apa. Aduh, udah nggak beres nih. Mentang-mentang malam Jumat lu pada nongol semua menurut Otong gitu kan. Udah gue lanjut lagi. Ya udah kalau gue nggak boleh istirahat di sini, maaf ya. Lanjut lagi lah. Kondisi dari pos 1 ke pos 2 ini bisa dibilang pos paling melelahkan. Perjalanannya itu lumayan cukup panjang. Lanjut lagi di jalan. Terus jalan setengah perjalanan, Otong ini kecapean. Ngopi dulu enak kali ya. Udah ngopi dulu, jalan santai. Kayaknya kalau gue terusin, kemungkinan gue bisa sampai jam 10 atau paling telat jam 11. Udahlah, gue ngopi aja. Ngopi tuh, ngeluarin kompor, terus nuangin air, nyetekin, tek, nah nungguin. Selesai airnya mateng, terus nyeduh kopi, minum dia. Kayak ditiupin kan, gitu. Tapi anehnya, ketika dituangin air itu sebenarnya panas. Tapi pas mau diminum, kok nggak ada kepulan asapnya. Dan dicobain, ternyata airnya dingin. Bener-bener dingin cuy. Masa iya sih? Perasaan tadi di nesting airnya bluk-bluk gitu kan. Maksudnya kayak mendidih gitu. Kok tiba-tiba airnya nggak mendidih gitu. Kok dingin banget kayak air biasa aja gitu. Tapi kalau dibilang kopinya gagal atau salah, memang nggak dicetekin, cuman halu doang, harusnya kopinya nggak aduk cuy. Tapi ini kopinya udah benar-benar aduk. Kok bisa ya? Kenapa nih? Udah aku nyalain lagi, tek. Dibuanglah kopi tersebut, dituangin di sebelah, gitu kan, kayak dibikin lubang dikit terus diurugin pakai tanah. Udah dibuang, udah nungguin. Ya mungkin kamu gue salah nuangin aja kali ya, atau mungkin memang airnya belum mateng. Udah mateng nih, dia nuangin lagi, bikin kopi lagi. Tiba-tiba kopi itu adem lagi. Pas diminum gue, kok adem sih? Gue nggak mungkin salah gitu. Dan sampai akhirnya Otong ini megang nestingnya, dan pas dipegang itu panas cuy. Kok panas gitu? Lah, nestingnya aja panas gitu kan. Dan pas dicelupin telunjuknya ke air yang ada di nesting, lah ini juga panas gitu kan. Kok tiba-tiba kopi gue bisa dingin? Dan pas lagi kenapa mikir gitu kan, kayak aneh. Dia ngeliat sepasang mata lagi merhatiin si Otong ini. Mata itu lagi, sialan, gue nggak boleh kayaknya nih. Udah gue jalan lagi lah dia beres-beres, dia terus jalan lagi. Ketika dia lagi jalan, itu belum sampai pos 2, dia berpapasan dengan satu orang yang pakaiannya itu serba putih semua. Tapi herannya, entah kenapa Otong itu nggak negur. Pas ketika lewat itu sebenarnya tahu, bahkan mukanya pun kayak nggak asing gitu, kayak siapa ya, kayak gue kenal gitu. Tapi mulutnya tuh kayak harusnya kan mau turun dari mana malam-malam atau apapun lah, basa-basi gitu. Tapi ini kayak berat aja cuy. Tapi ketika lewat dan selesai ngelewatin si Otong ini, orang tersebut tuh kayak bilang, kamu hati-hati kalau udah sampai pasar Bubrah, perbanyak doa dan zikir. Dan tiba-tiba sosok itu tuh kayak jalan ke bawah dan lenyap entah kemana. Kemana tuh? Perasaan naik kali ini kok aneh banget ya. Udah bodo amat, gue gak terlalu mikirin. Lanjut lagi tuh jalan dia dengan santai. Jalan lagi dan singkatnya sampai di pos 2. Di pos 2 ini tidak ada sesuatu hal yang aneh-aneh. Dan dia pun akhirnya nyeduh kopi. Dan kali ini ketika nyeduh kopi itu bener. Kondisinya pada saat itu dia tuh bawa kopi itu 5, karena 2 gagal jadi bisa 3. Jadi harus ngirit-ngirit nih, malam nanti ngopi apa enggak gitu kan ya. Mungkin ngopi besok pagi dan buru-buru cepet turun gitu kan. Udahlah gue ngopi. Dan setelah selesai ngopi nyemil-nyemil gitu, lanjut lagi jalan. Dan ternyata bener, ketika sampai di pasar Bubrah itu langsung ngedirin tenda. Dan dia kaget, set, ini gunung berarti milik gua doang nih, kagak ada pendaki lain gitu kan. Bisa-bisanya ya, walaupun sebetulnya Otong ini udah gak heran tentang Gunung Merapi, karena memang itu bukan gunung favorit lah bagi para pendaki gitu kan. Tapi biasanya tuh mungkin ada sekitaran 1 atau 2 tenda di situ, tapi ini nggak ada cuy. Ya udahlah, mendiriin tenda udah selesai, dia langsung kayak
masukin barang ke dalam tenda, dan dia nongkrong sambil nyalain kompor. Dia mau masak mie gitu kan. Aduh, enak banget ya, sepi, sunyi. Pada saat itu pun bintang-bintangnya tuh lagi banyak banget. Dan bisa dibilang cerah banget. Bahkan kabut pun itu tipis-tipis doang gitu, gak ada yang kabut tebal-tebal banget. Dan pas udah sampai area kebun itu justru udah gak ada kabut. Wah, bagus. Dan dari situ pun udah gak ada kejadian aneh-aneh lagi. Singkat ceritanya sekitaran jam 12 lewat, karena memang ya udahlah gabut, gue mau tidur aja. Besok mau summit agak pagi, mau ngeliat yang namanya sunrise gitu kan. Dia tidur, nutup tenda, set, dan dia baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Tidur. Baru tidur setengah jam, dia ngedenger suara gemuruh, yang dimana suara gemuruh itu kayak mirip gempa atau kayak longsoran gitu juga cuy. Astagfirullahaladzim, dia langsung buka tenda. Set, dia takut kalau dari Gunung Merapi ini erupsi. Tapi pas dilihat, gunungnya gak kenapa-napa gitu kan. Tadi mimpi apa beneran kejadian gitu ya? Ya udahlah, bodo amat, ditutupin lagi tuh tenda, dan dia coba istirahat lagi. Dan ketika tidur, tiba-tiba dia ngedenger sebuah suara yang memang tidak asing, yaitu suara gamelan. Dan pas lagi kayak didengerin, anjir, gamelan nih. Alarm untuk para pendaki biasanya untuk tidur, tapi kan gue udah tidur. Udah gue tidur lagi tidur tuh. Set, udah tidur, tiba-tiba mulai kecium bau aroma wewangian kayak bunga kantil, kayak bunga melati gitu, kayak nusuk ke hidungnya si Otong ini. Aduh, apaan ya? Dalam hati Otong tuh, udah kek, nggak usah gangguin gue di sini bertujuan untuk niat naik, bukan niat yang aneh-aneh. Dan walaupun ada suara gamelan di luar, tapi ya udahlah, udah terbiasa juga gitu kan. Tidur tuh dia, tidur sek. Dan lagi-lagi suara gemuruh itu ada lagi, dan panik lagi, dan ngebuka tenda. Dan lu tahu, si Otong panik setengah mati gara-gara ketika buka tenda itu nggak kelihatan apapun, tapi kayak full debu semua. Bahkan ketika ngeliat debu itu, Otong ini langsung kayak batuk-batuk, gitu kan. Dan pas ngeliat jam, itu jam masih menunjukkan sekitaran jam 3. Dan karena panik kan, Otong ini langsung kayak keluar dari tenda. Dia pun langsung nyari tempat evakuasi atau nyari tempat yang aman. Gue harus pergi dari tempat ini. Dia jalan ninggalin semua barang-barangnya. Yang dia pakai cuma jaket safety, bawa senter, dan bawa beberapa makanan doang. Dia jalan terus sampai akhirnya dia ngeliat kayak cahaya-cahaya lampu gitu cuy. Apaan tuh ya? Pendaki apa tim evakuasi yang mastiin kalau gue harus buru-buru turun gitu kan. Ya udahlah, gue samperin, jalan terus tuh cuy. Dan pas ketika sampai di sumber cahaya tersebut, ternyata itu adalah sebuah desa. Kok udah sampai desa sih? Desa mana? Emang di Merapi di ketinggian segini ada desa ya? Kan gak mungkin banget gitu. Apa ya? Sampai akhirnya Otong ini nyoba memberanikan diri untuk masuk ke desa tersebut cuy. Dia masuk, set, baru lewat dari gapura, Otong ini nengok kiri sama kanan, sepi. Masih pagi kali ya, coba jalan lagi. Jalan sambil merhatiin sesama bangunannya, kok bangunan lama, rumah-rumah tua gitu kan, kayak rumah-rumah panggung, masih dari papan, kayu, bilik gitu kan. Kok masih dari kayak gini ya? Perasaan yang di kaki gunungnya aja nggak ada kok bangunan seperti ini gitu, masih jarang banget. Udah jalan lagi, siapa tahu ada pos ronda. Kalau ada pos ronda kan gue bisa minta tolong. Dan anehnya pada saat itu, Otong itu nggak punya pikiran aneh-aneh tentang kampung tersebut. Dia jalan terus, dan nggak lama, pagi itu kayak cepet cuy. Tiba-tiba pas set pagi aja gitu, lah kok udah pagi. Dan anehnya dia baru sadar ketika udah masuk ke tengah perkampungan tersebut. Semua debu vulkanik itu hilang semua, nggak ada sama sekali. Dan dari situ ketika udah sadar, iya ya di sini kok nggak ada debu. Mungkin gue jalan udah terlalu jauh kali ya. Dan ngeliat jam pun udah pagi.
Udah kali gue udah sampai desa. Dia jalan terus dan ternyata udah mulai memasuki pagi. Dia ketemu sebuah pasar yang dimana Otong ini benar-benar dikagetin bahwa pasar di situ mereka tuh bukan ngejual sesuatu hal yang menyenangkan, melainkan mereka tuh ngejual daging. Bahkan Otong ini ngelihat ada beberapa jari tangan yang segini pergelangan tangan itu dijual. Bahkan ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada otak dan sebagainya. Ketika ngelihat itu, Otong baru sadar bahwa dia ini bukan ada di dimensi atau di dunianya si Otong, dunianya manusia. Tapi dia udah masuk ke kawasan dunia gaib cuy. Atau bisa dibilang dunianya para demit atau setan. Otong cuman bisa diem. Dia nengok sekeliling. Tiba-tiba yang tadinya kampungnya itu sunyi, atau ya ada beberapa warga yang kelihatannya normal, tapi kelihatannya kok tiba-tiba muka mereka pucat semua gitu kan. Astagfirullahaladzim, kok bisa-bisanya pucat. Dan ada beberapa dari mereka bagian dari badannya itu tidak komplit, atau bisa dibilang kayak ada yang korengan, ada yang kulitnya kelihatan, ada yang tulangnya kelihatan. Karena Otong ketakutan dan panik, Otong pun akhirnya lari tuh cuy. Lari dia pokoknya, nggak tahu dia lari kemana. Tapi semakin dia lari, pasar itu seolah kayak ngejar-ngejar. Wah, kok bisa ya? Pasar itu tuh kayak di belakang dia terus lari, terus kenyang-kenyang. Tapi pasar itu benar-benar kayak selalu ada di belakang dia. Dan Otong itu selalu ingat dengan mitos di mana kalau pendaki masuk ke pasar setan, mereka itu harus membeli barang di situ. Sampai akhirnya Otong ini coba ngeberaniin diri dan dia berhenti sambil nafas yang terengah-engah kayak kecapean. Gue baru tahu, gue pokoknya harus beli sesuatu. Ya bodo amat dah, percaya nggak percaya. Gue nyamperin yang nggak terlalu ekstrim dah. Dia tuh nyari yang memang benar-benar pure daging gitu. Nyamperin ke bagian toko apa sih namanya, yang memang ngejual daging. Dan Otong tuh kayak ngambil satu, tapi dia lagi-lagi bingung. Gue bayar pakai apa ya? Kata orang katanya harus bayar pakai koin. Ada yang bilang harus bayar pakai daun. Aduh, kenapa gue nggak nyabut daun dulu ya tadi? Tahu gitu gue nyabut daun dulu tuh. Gimana ya? Tiba-tiba di bawah itu ada sebuah batu kecil segini kayak batu kerikil. Pakai batu kali ya? Bodo amat dah, diambil tuh batu. Tak. Dan kayak langsung dikasihin. Sosok yang jaga dari daging tersebut itu kayak nengok. Semua mukanya itu pucat cuy. Dan pedagang itu tuh kayak nerima. Dan ditaruh di meja daging tersebut. Dan pas Otong ngambil daging tersebut dan dia mau cabut, Otong itu ngeliat sekelebatan dari pedagang tersebut bahwa di bawahnya itu ada jeroan kayak usus dan lain-lainnya. Dari situ Otong langsung kayak muntah dong. Bener-bener muntah. Gitu. Dan tapi ketika muntah itu Otong tuh gak diem, tapi kayak jalan atau setengah lari, tapi dengan kayak kok badan gue tiba-tiba lemas, kayak sempoyongan gitu cuy, kayak orang mabok. Terus aja, dan di tangannya itu sambil bawa daging tersebut, jalan terus. Dan kali ini ketika dia jalan sempoyongan gitu, itu pasar gak bener-bener ngikutin, atau bisa dibilang gak ngikutin kayak pas awal. Dia nyampelah ke sebuah pohon yang memang pohon itu bisa dibilang mungkin segede badan dia. Dia berhenti di situ dan senderan. Dan pas lagi senderan, dia baru sadar bahwa yang dia pegang atau yang dia bawa sebelumnya itu daging, itu berubah jadi belatung semua. Otong ini kaget dong, langsung refleks membuang belatung tersebut. Wah, apaan nih? Otong tuh di situ langsung kayak, gue pengen pulang. Gimana caranya gue pengen pulang? Otong tuh benar-benar lari sekencang-kencangnya pengen keluar dari desa tersebut, tapi nggak ketemu jalan keluarnya. Lagi-lagi kayak kok nggak bisa keluar, bahkan sering papasan dengan warga di situ dengan bentukan yang orang di situ tuh kayak pucat, ada yang rusak, pokoknya macem-macem lah gitu kan. Sampai akhirnya karena udah kecapean, dia duduk
di depan salah satu rumah, yang entah itu rumah siapa. Dia tuh cuma duduk begini doang di depan teras, dan dia keausan. Dia ngeliat ada sebuah gentong, itu air kali ya, gue minum dulu dah. Dia tuh kayak ngambil, dan pas dilihat itu air bersih cuy, diminum. Dan setelah diminum, lu tahu itu ada suara orang ketawa dari rumah. Dan pas nengok sosok itu tuh bener nyeremin, dan Otong lagi-lagi lari. Otong tuh lari sekencang-kencangnya. Dia tuh kayak ngibasin kan keringat begini, tiba-tiba ngibasin begini, dan dia berhenti lagi di satu titik yang entah di mana. Dan pas ketika ngeliat tangannya, darah apa ini gitu kan. Dia langsung ngecek bagian badannya, gak ada darah. Dan dia sadar, dia tuh baru minum sesuatu, dan pasti giniin darah semua. Lagi-lagi Otong muntah lagi. Dan kali ini cuy, yang dikeluarin sama Otong itu bukan muntahan isi perut kayak makanan, tapi ada beberapa bagian organnya kayak ususnya itu ikutan cuy. Dari situ Otong tuh bener-bener panik dong. Dia tuh kayak udah gemeteran, ketakutan. Dalam hatinya tuh dia pengen pulang. Ini tempat apa? Dan itu baru pertama kali dia ngalamin kejadian kayak gitu. Dan kali ini Otong tuh udah bener-bener kayak udah lemes banget. Dia tuh jalan tuh kayak udah suster nyesot gitu. Dan ketika kayak jalan suster nyesot kayak begitu, dia ngeliat ke belakang, itu banyak sosok yang jalan ngedeketin si Otong ini. Mereka itu semua ngebawa kayak parang, golok, pisau. Pokoknya mereka semua bawa senjata tajam. Seolah mereka tuh kayak mau nyeset-nyeset si Otong ini gitu kan. Dalam hati Otong tuh minta tolong siapapun yang bisa tolong gua. Dan Otong benar-benar nangis. Bahkan di mulutnya Otong ini itu ada bagian organ tubuh dia yang keluar pada saat itu, tapi nggak berani dimuntahin keluar karena takut gitu kan. Jadi kayak ngegauntung aja. Dia terus jalan sampai akhirnya dia udah lemes. Dan ketika mau pingsan, itu tiba-tiba ada kaki seseorang yang entah siapa. Jadi cuman kelihatan kakinya nyeker doang gitu kan. Dan pingsan, kayak mau pingsan begini, tek. Tapi dia masih ngeliat nih, masih kayak remang-remang gitu kan, masih kayak kelihatan. Ya udahlah, dalam hati Otong itu udah pasrah. Kalau memang gua harus mati di Gunung Merapi ini, ya udah nggak apa-apa. Dan singkatnya, ketika nggak sadarkan diri, Otong ini sadar, dia tuh kebangun ada di samping tendanya. Dan pas ngecek, itu kondisinya masih malam hari cuy. Dan kondisinya pun Otong gak terlalu kecapean atau lemas. Dan dia tuh langsung ngecek mulutnya. Alhamdulillah gue gak kenapa-napa. Dia langsung ngecek ke dalam tenda. Dan tiba-tiba ada satu orang ngucapin salam. Assalamualaikum. Otong langsung repet, Waalaikumsalam. Dan Otong ketika ngelihat orang tersebut itu langsung nangis sejadi-jadinya. Karena Otong tahu siapa sosok yang ada di depannya. Jadi gue tidak bisa menjelaskan siapa sosok tersebut ya. Jadi sosok tersebut tuh kayak nangis, dan seolah gue tahu gue bakal dibantuin nih kalau ketemu sosok ini. Dan gue akan bisa pulang. Otong tuh cuman bilang, saya pengen pulang bah. Saya pengen pulang. Sosok itu cuman bilang, yuk kita pulang. Kamu beres-beres dan kemas-kemas. Saya akan antar kamu sampai bawah. Akhirnya beres-beres kemas-kemas. Dan Otong diantarin tek jalan gitu kan. Di sepanjang perjalanan Otong gak berani ngomong, gak berani nanya, gak berani debat, gak berani nanya tentang apa yang udah kejadian gitu. Tapi sosok itu tuh bilang, Lain kali, jika sudah ada pertanda sesuatu hal yang buruk, lebih baik kamu mengurungkan pendakianmu. Karena itu tuh pertanda alam yang memang kamu tidak diperbolehkan untuk mendaki. Otong tuh cuma nunduk dan kayak ngangguk kecil seolah kayak ngerti. Dan Otong itu benar-benar kayak keluar air matanya cuy. Itu benar-benar nangis. Sampai akhirnya Otong itu terusan jalan kan. Jalan terus, dan gak lama ada suara gemuruh yang ternyata itu sebuah erupsi dari Gunung Merapi tersebut. Otong itu langsung nengok. Astagfirullahaladzim. Tapi anehnya ketika nengok ke belakang,
sosok yang nganterin itu benar-benar udah hilang. Dan Otong tuh kayak manggil, "Mbah, Mbah, di mana Mbah? Kok hilang?" gitu kan. Dan pas dicek, ternyata Otong itu mendadak udah ada di shelter 1. Dan ketika udah ada di shelter itu, Otong tuh buru-buru lari dan sampailah dia di pos base camp. Dan ketika sampai di pos base camp, ada beberapa orang yang entah mau ngapain, dan ketika sampai itu langsung dipeluk sama salah satu orang yang ada di situ. "Mas, sampean nggak apa-apa tah? Beneran sampean nggak apa-apa?" gitu kan. "Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Alhamdulillah saya udah bisa sampai sini. Ini kami tuh baru aja mau nyusulin kamu, karena tadi ngeliat sebuah kertas yang dimana kamu itu naik. Padahal sebelumnya, jadi ketika sebelum naik itu, Otong itu sebenarnya ketemu dengan pemilik base camp dan sudah dilarang. Tapi anehnya tuh kayak Otong ini memang turun, tapi kayak ada petugas base camp entah sholat entah gimana gitu, pokoknya pergi. Tiba-tiba Otong itu lari dan jalan dan naruhin kertas. Sempat kelihatan sama petugas base camp, tapi dikejar tuh kayak tiba-tiba langsung hilang. Dan petugas base camp tuh kayak mikir, ya udahlah gitu kan, mungkin salah lihat gitu. Sampai akhirnya tulisan tersebut kelihatan gitu kan, jatuh. Dan dari si pihak kayak Kuncen kali ya, Kuncen Gunung Merapi ini bilang, susulin cepet gitu. Ada satu pendaki di sana. Sampai akhirnya disusulin tuh. Dan Otong pun kaget. Ternyata jamnya dia pas dilihat itu baru jam 8 malam. Sampai akhirnya Otong cuma bisa geleng-geleng kepala doang, tanda nggak percaya. Dan pada saat itu memang terjadi erupsi yang memang nggak terlalu berlebihan sampai meletus gitu ya, kayak ya tapi kalau misalkan deket banget sih ya itu bahaya gitu kan. Sampai akhirnya Otong itu nyeritain lah ke si pihak base camp ini. Dan si pihak base camp ini pun manggut-manggut kayak ngerti banget. Si Kuncen pun senyum, "Untung kamu masih selamat dan ada yang nolongin kamu. Ya sudah, sekarang kamu pulang ke rumah. Dan besok-besok kalau memang sudah ada pertanda, kamu jangan naik ya. Mau gunung manapun kalau udah ada tanda gak baik, kamu jangan pernah naik." Dari situ pun Otong ngangguk kecil lagi. Dan ucapannya itu sama kayak sosok Mbah yang nganterin Otong sampai shelter gitu kan. Akhirnya singkatnya sekitaran jam 10-an Otong itu pulang malam-malam. Dan ketika pulang itu Otong udah gak ngalamin kejadian apapun. Dan ketika sampai rumah, Otong itu nangis di depan ibunya minta maaf gara-gara dia tuh dapat sebuah kejadian yang memang benar-benar di luar nalar dia selama dia melakukan pendakian. Dan di situ pun ibunya cuma ngelus kepalanya doang, "Alhamdulillah, ini karena kamu sering rajin sholat dan sebagainya, makanya kamu masih dilindungi. Makanya sholat itu jangan pernah kamu tinggalin." Otong tuh cuma bisa nangis sejadi-jadinya. Dan setelah nangis itu kayak ya udahlah, besok-besok gue akan selalu ingat kalau misalkan ada peringatan kayak gitu gue nggak bakalan naik. Tapi setelah dari kejadian Merapi itu, Otong bisa dibilang sekitar setengah tahun dia tuh pensi cuy. Jadi dia nggak naik dulu karena masih trauma gitu kan, takut terjadi apa-apa. Dan setelah setengah tahun itu Otong tuh udah nggak yang namanya solo hiking lagi. Dia tuh rasa bukan takut ya, tapi dia pengen ada temennya lah, biar ada teman ngobrol dan lain-lain gitu kan. Jadi intinya selalu bawa teman atau ikut rombongan orang gitu. Jadi intinya nggak sembrono atau nggak sablung lagi, naik-naik aja solo gitu cuy. Dan ceritanya cukup sekian. Segala sesuatu dari cerita ini silahkan kalian ambil cuy, yang positifnya, dan yang buruknya pun silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.